Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Amelia, mahasiswi D3 Administrasi Bisnis. Nah, pada video kali ini aku bakal ngasih kalian tutorial gimana cara mengerjakan soal mayop, terutama soal beauty salon. Nah, tapi sebelum teman-teman mulai mengerjakan nih, jangan lupa untuk download aplikasi soal dan juga kunci jawabannya. Untuk linknya udah aku taruh di description box di bawah ya. Oke, karena aku udah download aplikasinya, langsung aja aku buka. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya. Aku pakai yang versi 19. Ada menu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Karena kita belum punya data perusahaan baru, kita klik Create. Seperti ini tampilannya. Yang pertama ada Introduction dari Mayop. Kemudian ada Company Information, Accounting Information, Account List, Company File, dan Conclusion. Untuk menambahkan data perusahaan, kita klik Company Information. Nah, langsung saja kita ketikkan nama dari perusahaannya, yaitu Beauty Salon. Type-nya bisnis, lalu alamatnya Jalan S. Parman, Banjarnegara. Seperti pada soal, teman-teman bisa lihat di soal yang pertama. Ya, untuk bagian soal yang set up the following information. Kita masukkan phone number dan fax numbernya. Dan yang terakhir, email address. Ya, teman-teman lihat pada soal. Nah, kalau sudah, bisa kita klik pada menu yang ada di sebelah kiri untuk menghindari ada yang kurang kita masukkan ya. Bisa kita klik next. Nah, pada soal itu diminta jurnalnya tahun 2016 ya. Lalu bulan terakhirnya Desember dan awalnya Januari, kemudian periodenya 13 karena yang 1 bulan untuk mengaudit laporan. Kemudian accounting informationnya teman-teman lihat kalau sudah benar ya, seperti itu. Kalau masih salah, teman-teman bisa klik back untuk mengedit ya pada bagian accounting information. Kalau sudah, klik next. Klik next, lalu saya memilih yang pertama karena nanti sudah tersedia template. Nah, ini keuntungannya Mayop. Sudah ada template, jadi kita tidak usah membuat lagi ya. Kemudian kalau sudah next, nah untuk industri classification-nya karena ini salon ya, jadi service atau jasa. Untuk type of bisnisnya seperti di soal yaitu hairdresser. Count list-nya seperti berikut. Next. Lalu untuk company file-nya saya menyimpannya di C, accounting, beauty salon. Kalau teman-teman mau mengubah bisa klik change dan pilih tempat yang mau teman-teman tempati untuk nge-save dan klik save. Lalu next. Nah, kemudian setup assistant dan close. Selanjutnya kita diminta untuk men-setup preference ya. Jadi langsung aja kita klik setup preference. Yang pertama, sistem kita diminta untuk tick option 1 ya. Dicentang option 1 if jobs are not assigned. Nah, itu untuk yang selanjutnya Windows kita tick untick atau kita tidak centang ya, option yang automatically check spelling. Lalu untuk sales kita centang warn for duplicate. Lalu untuk inventory, untuk security maksud saya, untuk purchase ya, purchase kita tick warn for duplicate. Lalu untuk security kita diminta untuk membuat user ID dengan nama kita. Klik user ID, klik new. Nah, user ID-nya pakai nama teman-teman semua ya. Lalu ketikan passwordnya juga terserah teman-teman. Lalu konfirmasi passwordnya. Klik OK untuk menyimpan. Klik OK lagi. Nah, klik OK. Kemudian kita untuk menguji apakah password dan user ID tersebut bisa digunakan, maka kita tutup dulu ya. Tidak menggunakan ini, tapi untuk menutupnya menggunakan silang yang di situ. No.
Nah, kita buka kembali aplikasi Myop-nya. Nah, karena kita sudah punya data perusahaan baru, maka kita klik yang bagian, mohon maaf ya, bagian open. Nah, di bagian open, kita cari dulu filenya. Nah, beauty salon kita buka. Kita pakai user ID dan password yang sudah kita set tadi ya. Klik OK. Saya pilih yang 30 continue, OK, no. Nah, sudah berhasil masuk. Kemudian kita diminta untuk men-setup list, account list ya. Kita langsung aja bisa klik. Bisa klik pada bagian ini, set list ya, account. Nah, kita maximize biar jelas. Di sini ada all account, aset, liability dengan kode 1, lalu liability dengan kode 2, equity kode 3, income kode 4, cost of sale 5, expense 6, other income 8, dan other expense 9. Nah, di sini kita menuju ke aset ya, karena kodenya 1. Kita baca dulu di soal, the company don't use. Berarti kalau don't use, kita diminta untuk menghapus account yang tidak digunakan oleh perusahaan ini. Oke, kita ke aset. Kita menuju ke payroll check account. Ya, caranya kita klik, lalu kita klik edit bawah, edit atas, dan delete account untuk mendelete. Selanjutnya cash drawer sama edit bawah, edit atas, delete. Lalu yang terakhir last proof, klik edit bawah, edit atas, delete account. Nah, sudah terhapus. Yang kemudian selanjutnya the company change, berarti ada account yang diganti. Nah, yang pertama itu petty cash ya, edit bawah, kita ganti nomornya menjadi 2120. Oke. Lalu berikutnya kodenya 2, kita ke liability. Nah, di liability ini kita diminta untuk mengganti GST liability menjadi VAT liability. Caranya sama ya seperti yang tadi, edit bawah lalu diganti namanya. Oke. Kemudian sama juga untuk yang GST collected sama paid ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal yang selanjutnya, the company need to add ya. Berarti harus menambahkan account yang baru. Caranya new. Lalu kita ketikkan kodenya 22340, enter. Di enter, kemudian kita ketikkan nama akunnya yaitu VAT Clearing. Kita klik OK untuk menyimpan ya. Jadi kalau di Myop ini kita OK itu menyimpan sama dengan save. Kita close ya kalau sudah. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk mendelete teks, jadi list text code, lalu teks sebanyak ini kita delete, minta untuk non SR TX7 yang tidak di delete. Jadi klik kanan, delete text code. Kita sisakan ini ya, non taxable NT TX7 sama SR. Kita sisakan 3 itu. Caranya sama ya. Untuk mendelete, klik kanan, delete text code. Nah, sudah tersisa 3, kemudian kita diminta untuk setup. Nah, kita klik TS7, edit, kita ganti ya text code-nya menjadi VAT, enter. Oke. Untuk description-nya yaitu value added text. Kita ganti. Nah, untuk enter, kemudian enter, untuk text type-nya di soal minta goods and services text. Enter, kemudian rate-nya 10% dan enter. Nah, seperti ini, kita klik OK. Nah, sudah ya, sudah terganti, close. Selanjutnya kita diminta untuk men-setup job list jobs ya. Kemudian kita new, kita tambahkan ya
Nah, untuk job number tidak selalu angka ya, bisa huruf. Yang pertama yaitu P for product. Ya, kita tuliskan saja di job numbernya, yaitu P, job name-nya product. Lalu kita klik new lagi, S for service. Ya, setelah itu kita klik OK. Seperti ini. Nah, lalu kita close. Nah, berikutnya kita setup kategori list ya, sama di list kategori new. Kita kategori ID-nya BJR yang pertama. Enter Banjarnegara. Nah, new lagi. Nah, bisa langsung new ya. Untuk yang berikutnya PWT, enter Purwokerto. Nah, begini, lalu kita klik new lagi, yang terakhir CLP, enter Cilacap. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini ya tampilannya, kita close kalau sudah. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk setup following card list ya, list card. Nah, kita klik new. Yang pertama ini kita diminta untuk men-setup yang customer-nya dulu nih. Ya, di card tab-nya kita klik aja customer. Seperti ini. Namanya yang pertama Wella. Langsung kita klik new. Yang kedua Tiki. New lagi Sexy Hair. Nah, new lagi untuk menambahkan yang kedua yaitu supplier. Sama caranya. Red Can yang pertama. Yang kedua Kenra, new lagi. Yang ketiga Moroccan Oil. Kita klik new lagi karena masih ada yang ditambahkan. Berikutnya bagian employee, sama caranya. Employee Bayu, new lagi Aira. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini ya. Teman-teman cek dulu apakah sudah sesuai dengan soal atau belum. Kemudian close. Yang ketiga, yang selanjutnya kita diminta untuk men-setup item list. Di list, masih di list. Klik list, kemudian items. Nah, langsung kita new ya untuk menambahkan yang terbaru. Yang pertama, item numbernya SH. Enter shampoo. Sekali lagi, item number itu tidak harus angka. Kemudian berdasarkan soal, I buy this item nya itu pakai account yang 5.000 ya, supply purchase. Lalu I sell this itemnya shampoo. Kemudian I inventory-nya inventory. Nah, di sini I buy this itemnya hilang ya account-nya. Jangan khawatir, bisa kita tambahkan ulang. Seperti itu. Nah, sebelum ke selling detail, kita ke buying detail dulu. Nah, di buying detail ini kita tambahkan satuannya yaitu unit, lalu tax code-nya seperti di soal NT, non taxable. Langsung ke selling detail sama satuannya unit, tax-nya non taxable. Langsung kita tambahkan harga. Untuk sampo Rp250.000. Enter new. Yang kedua OS. Enter lagi oil serum. Nah, untuk I buy this itemnya ini sama ya. Nah, yang kita ganti hanya di I sell this item karena akunnya hair products. Hair product untuk inventory-nya sama, buying detailnya sama, selling produknya sama juga, kita hanya mengganti harga 600.000. Selanjutnya new lagi. Yang terakhir TS. Enter dermal spray. Nah, untuk I buy this item, I sell this item, dan I inventory-nya sama. Jadi tidak usah diubah lagi. Langsung ke buying details-nya sama ya, langsung ke selling detail. Kita cuma mengganti harganya 400.000 karena yang lain sama. Nah, kalau sudah klik OK. Seperti ini datanya, dicek dulu, kalau ada yang salah bisa diedit.
kalau sudah close. Yang berikutnya kita diminta untuk men-setup account balance information per 1 Januari 2016. Jadi kita langsung menuju ke menu setup, balances, lalu account opening balance. Nah, ini sudah tersedia ya account-accountnya, daftar accountnya. Nah, untuk di soal itu kan ada account ya, seperti shop equip, add cost, dan ada total. Yang kita masukkan di sini hanya yang accountnya, yang totalnya tidak usah dimasukkan ya. Tidak usah dimasukkan. Jadi yang pertama ini kita langsung menuju ke shop equip add cost ya, sejumlah 180 juta. Teman-teman lihat soalnya ya. Untuk total tidak usah dimasukkan. Ini shop equip akumulasi penyusutannya. Nah, karena di soal ada tanda kurungnya, itu berarti dikurangi ya. Jadi jangan lupa diberi tanda minus. Selanjutnya ada check account dan petty cash. Selanjutnya ada trade debtors dan inventory. Sekali lagi untuk totalnya tidak usah teman-teman masukkan. Selanjutnya setelah inventory ada trade creditors ya, di liability. Nah, kemudian ada VAT collected dan VAT paid. Kemudian berikutnya di equity ada owner shareholder capital. Kemudian yang terakhir ada retain earnings. Teman-teman masukkan ya, totalnya jangan. Nah, enter. Nah, di bawah sini teman-teman ini harus 0 ya jumlahnya agar balance. Kalau belum 0 kita cari yang mana yang salah. Ternyata pada VAT paid saya salah memasukkan. Di soal ada tanda kurungnya, berarti kita kasih minus ya, minus 900.000. Enter. Nah, sudah 0. Sudah 0 berarti sudah balance, sudah benar. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita diminta untuk men-setup customer ending balance per 31 Desember 2015. Kita klik setup balances customer balance. Nah, ini ada di bawah ya, di bawahnya ini ada 7.700.000 ya, sejumlah 7.700.000, tapi kita tidak tahu punya siapa. Jadi kita bikinkan buku pembantu hutang. Nah, kita klik di customer detailnya, Wela, use customer, kemudian add ya, lalu kita enter, kita masukkan invoice-nya pada soal. Enter. Nah, untuk tanggalnya 31 Desember 2015. Enter. Customer PU-nya. Enter lagi. Kita masukkan total including tax-nya sejumlah 7.700.000. Enter. Tax code-nya ini including VAT ya. Oke. Yes, lalu jangan lupa kategorinya BJR. Oh, mohon maaf, ternyata saya masih salah ya. Tahunnya 2015 harusnya. Baik, enter. Lalu kalau sudah benar, sudah kita masukkan semua, record. Oke. Nah, kalau sudah benar ada notifikasi congratulations seperti ini. Ya, klik OK. Nah, seperti ini. Lalu close. Berikutnya kita diminta untuk men-setup supplier ending balance per 31 Desember. Setup, lalu supplier balance. Sama caranya. Kita di supplier detail kita pilih suppliernya Redken.
lalu add purchase, enter. Kita masukkan PO-nya sesuai soal. Tanggalnya juga jangan sampai keliru ya, 31 Desember 2015. Enter. Supplier invoice-nya kita ketikkan, enter. Total including tax-nya sejumlah 9.900.000. Tax code-nya VAT, lalu untuk kategorinya itu sama BJR. Kalau sudah benar, klik record. Oke. Nah, sama ya, ada congratulations. Oke. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan inventory opening balance 1 Januari. Caranya kita klik di bagian inventory ya, karena inventory, lalu count inventory. Kita klik count di bagian inventory, count inventory. Kita masukkan di bagian counted. Bagian countednya oil serum ini sejumlah 75, enter. Enter saja, langsung enter. Kita klik adjust inventory. Nah, kemudian adjust inventory, continue opening balance. Nah, di sini kita masukkan untuk jurnal numbernya seperti di soal ya. Di soal nomor 3, masih nomor 3. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2016. Untuk memonya, di sini terserah teman-teman ya, tapi saya memonya inventory opening balance. Nah, untuk item number, quantity-nya sudah ada, sama account-nya juga sudah ada. Kita tinggal menambahkan unit cost-nya, enter. Lalu tambahkan lagi untuk SH dan TS ya, enter. Untuk amount-nya sudah otomatis terhitung, enter. Nah, sudah seperti ini. Kategorinya jangan lupa BCR. Oke, langsung record. Oke, selanjutnya ada beberapa transaksi nih. Yang pertama itu tanggal 3 Januari, yaitu purchase, pembayaran. Jadi kita setelah ini menuju ke menu purchase ya, untuk transaksi 3 Januari. Langsung saja ke purchase. Kemudian setelah itu enter purchase. Nah, seperti ini kita pilih suppliernya. Red can. Lalu untuk drums-nya ini ya, net 30 after EOM. Lalu teksnya exclude di soal ya. Kita masukkan purchase-nya. Lalu tanggalnya tanggal 3 Januari 2016, kita enter. Supplier invoice-nya kita masukkan. Ya, sudah enter. Nah, karena ini barang ya, bukan service, ini barang. Kita ganti template-nya di layout menjadi item. Oke. Seperti ini template-nya kalau item. Lalu selanjutnya kita tambahkan barangnya, jumlahnya pada bill. Yang pertama 40 unit. 40 unit kita enter. Nah, pada back order ditambahkan kalau ada, tapi di soal tidak ada. Jadi langsung saja item numbernya yang pertama OS, enter. Nah, untuk price-nya 500.000, enter. Tidak ada diskon ya, jobnya P dan tax-nya VAT. Oke, kalau sudah, yang kedua jumlah 20 ya, 20 TS,
thermal spray seharga 250 per unit. Enter. Jobnya sama P dan teksnya VAT. Nah, kalau sudah nih, jangan lupa ya kategorinya. Kategorinya BJR. Oke, kalau sudah benar, kita langsung aja record. Ya, teman-teman cek sekali lagi. Ya, kalau masih ada yang salah dibetulkan. Kalau sudah benar, bisa langsung kita record. Nah, oke, bersih, kita cancel. Kita menuju ke transaksi selanjutnya tanggal 5 Januari. Masih di purchase ya. Jadi kita masih ada di purchase nih. Langsung kita klik purchase, enter purchase, pilih suppliernya. Sama caranya dengan yang tadi. Dan pembayarannya di sini termsnya COD. Kita pilih, lalu teksnya include ya teman-teman. Ya, kita centang. Purchase-nya kita isi. Oke. Untuk tanggalnya 5 Januari 2016. Enter. Supplier invoice-nya kita isi. Nah, karena ini service ya, jadi template-nya ini sudah dalam bentuk service ini ya. Sudah benar. Kita ketikkan description-nya yaitu untuk purchase service. Oke. Oke, untuk yang di sini nih VAT sudah benar. Lalu di account-nya menggunakan account nomor 6500, yaitu untuk office supplies. Jumlahnya 3.300.000. Enter. Lalu jobnya S karena service ya. Tagnya VAT. Nah, lalu kemudian untuk kategorinya CLP. Teman-teman cek sekali lagi. Kalau sudah benar, bisa langsung di record. Di record ini sama dengan di save ya. Kalau sudah cancel. Nah, selanjutnya karena ini service ya, jadi pembayarannya dimasukkan, masih di purchase. Kemudian pay bills. Nah, di sini dimintanya dari petty cash. Jadi account-nya kita ganti petty cash terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu suppliernya Moroccan Oil. Nah, check numbernya kita isi. Enter, tanggalnya tanggal 5 ya. Enter, lalu kita isi jumlahnya 3.300.000. Nah, ini untuk pembayaran tanggal 5. Jadi kita klik pada amount apply tanggal 5. Nah, kalau ada banyak pembayaran ya di sini, kita klik sesuai soal aja, mintanya untuk pembayaran tanggal berapa gitu. Kalau ini hanya satu, jadi kalau sudah kita klik record, cancel. Oke, sudah selesai tanggal 5. Selanjutnya kita menuju ke tanggal 8 Januari, masih di purchase. Nah, kita enter purchase. Tanggal 8 ini kita klik suppliernya dulu. Nah, untuk pembayarannya ini ya, net. Untuk pembayaran return ya ini. Teksnya exclude, lalu purchase-nya kita isi. Kalau di return tidak ada pengirimannya ya. Date-nya tanggal 8 Januari 2016, enter. Supplier invoice-nya. Kalau sudah di enter. Nah, ini unit 15 unit ya, berarti barang. Kita ganti layoutnya menjadi item, template-nya. Oke.
seperti ini. Nah, karena ini return atau pengembalian, jadi kita tambahkan minus di depannya. Jangan lupa ya, minus 15. Nah, seperti ini. Enter, back order kalau ada. Item numbernya ini yang dikembalikan OS. Enter dengan harga 500.000 per unit. Enter, tidak ada diskon. Jobnya P, produk. Lalu teksnya VAT maksud saya. Nah, seperti ini. Kategorinya jangan lupa BCR. Lalu untuk jurnal name-nya kita tambahkan return ya. Jurnal memonya maksud saya di soal. Kategori BCR. Kalau sudah benar ya, kita bisa langsung record. Oke, cancel. Lalu kita diminta untuk memasukkan ke return debit note ya, to trade creditor. Untuk Redken kita klik masih di purchase ke purchase register. Nah, kalau kita tadi menambahkan minus, maka di sini langsung muncul ya teman-teman jumlahnya tadi yang di return tadi. Langsung kita klik ke return and debits ya, kita ke apply for purchase. Nah, di sini kita isikan ID-nya di soal seperti di soal. Lalu tanggalnya tanggal 8 Januari. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman ya, ada dua atau lebih dari satu pembayaran nih. Jadi kita nanti kliknya sesuai aja yang di soal dimintanya. Untuk pembayaran tanggal 3 Januari 2016. Jadi kita klik di amount applied-nya yang tanggal 3 ya, jangan yang tanggal 31. Tanggal 3. Kalau sudah bisa kita record. Oke. Nah, sudah ya, close. Nah, tanggal 8 sudah selesai. Kita menuju ke tanggal yang ke-11, tanggal 11 Januari. Sold the following items. Nah, untuk sold ini berarti penjualan ya. Berarti kalau penjualan kita sudah selesai nih di purchase, kita langsung menuju ke menu sales. Di menu sales sama ya seperti tadi caranya, enter sales. Nah, kita masukkan customernya siapa nih? Tigi. Oke, caranya sama. Lalu untuk terms-nya net 30 after EOM ya. Lalu untuk teksnya ini exclude. Jadi kita antik invoice-nya, kita masukkan tanggalnya tanggal 11 Januari 2016. Enter, customer PO-nya kita masukkan. Kalau sudah di enter. Nah, seperti yang tadi ya, ini kan barang, jadi layoutnya kita ganti, layout atau template-nya jadi item. Oke, seperti ini. Ada 3 barang ya. Yang pertama 35 OS. Langsung saja enter, lalu item numbernya OS. Tidak ada back order ya. Kita enter, kita tambahkan harga. Tidak ada diskon. Jobnya produk. Teksnya VAT. Oke. Yes. Kemudian yang kedua ada 40 shampoo. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Harganya sudah sesuai. Jobnya juga produk. Teksnya VAT. Ini jobnya produk dan teksnya VAT semua. Yang terakhir ada 15 unit TS. Nah, oke, harganya sudah sesuai. Jobnya P, teksnya VAT. Oke, kalau sudah, yang bawah juga VAT ya. Kemudian
jangan lupa untuk di sini ada salespersonnya ya, Bayu namanya. Lalu kategorinya PWT. Oke, dicek lagi ya teman-teman, udah benar apa belum? Seperti yang ada di soal, kalau sudah benar bisa langsung di record. Nah, sudah bersih, cancel. Selanjutnya kita menuju ke tanggal 13 Januari 2016. Masih di sales ya. Sales service. Ini caranya masih sama, enter sales. Kita pilih customer, sexy hair. Oke. Dermsnya COD. Nah, untuk taxnya include, kita centang berarti tax inklusifnya. Kita masukkan invoice. Enter. Tanggalnya 13 Januari 2016. Enter. Customer PO-nya. Ini teman-teman kalau sehabis memasukkan data ya, jangan lupa untuk di enter agar datanya masuk. Lalu karena ini service, layoutnya sudah sesuai ya, service. Kemudian kita ketikkan di description-nya yaitu sales service for hair frizz. Nah, lalu kalau sudah yang di bawah ini kita ganti VAT ya, karena ini VAT. Lalu untuk account-nya di sini pakai 4.250 atau perms. Oke. Lalu amount atau jumlahnya ini sejumlah 5.500.000. Enter, jobnya S, service. Teksnya VAT ya. Nah, di transaksi ini juga ada salesperson-nya nih, yaitu Aira. Oke, jangan lupa kategorinya di akhir ya, selalu di akhir, jadi jangan sampai lupa. Kategorinya CLP. Oke, kalau sudah benar bisa di record. Cek dulu ya teman-teman. Langsung aja di record. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan paymentnya ke invoice, ke faktur ya. Masih di sales. Lalu ini. Kita klik sales ya, lalu ke receive payments. Nah, di sini kita diminta untuk depositnya ke check account, sudah sesuai. Lalu customernya sexy hair. Yang diterima ini sejumlah 5.500.000. Kita enter. Lalu ID-nya dimasukkan, kita masukkan. Tanggalnya tanggal ini 13 Januari 2016. Langsung di enter. Ini untuk kita menerima pembayarannya di tanggal untuk tanggal 13 Januari. Ya, langsung kita klikkan di kolom amount applied. Kalau sudah bisa kita record. Nah, oke, kita cancel kalau sudah. Nah, di tanggal 13 Januari sudah selesai. Kita langsung ke tanggal 17 Januari. Ini ada return credit notes to sexy hair. Jadi sexy hairnya ini mendapatkan ini ya, mendapatkan diskon. Jadi kita memberikan diskon kepada sexy hair. Mohon maaf ini bukan di sales register sih ya, tapi memasukkannya sama ya, sama di sales. Kemudian untuk menunya, untuk memasukkan diskon givennya di enter sales. Nah, di sini customernya sexy hair, termsnya ini tidak ada ya. Lalu kemudian kita masukkan invoice-nya. Invoice-nya
Nah, seperti ini. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2016. Kita enter. Kita masukkan customer PO-nya. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini service ya, jadi layoutnya sudah benar. Kita masukkan description-nya, discount given. Oke. Nah, di bawah ini teksnya non-taxable. Tidak ada teks ya, tidak ada pajak. Lalu untuk account-nya 53.000, yaitu discount given. Oke. Jumlahnya sejumlah 500.000. Ingat, karena ini diskon ya, jadi kita berikan tanda minus di belakangnya. Di depannya maksud saya, jangan sampai lupa. Jobnya tidak, jobnya S. Ya, service. Oke. Lalu salespersonnya Aira. Jangan lupa kategori. Nah, ini sudah ada minus 500.000, kategorinya CLP. Oke, kalau sudah dimasukkan semua dan benar, bisa langsung teman-teman record. Oke, cancel. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk memasukkan pay refund nih. Pay refund masih di sales ya, di sales, lalu sales register. Nah, ini tadi kalau kita sudah benar menginputnya, maka langsung muncul ya ini. Kemudian kita diminta untuk credit note to section-nya from petty cash. Account-nya petty cash. Kalau belum petty cash, kita ganti dulu nih. Nah, petty cash. Use account. Lalu ceknya kita tuliskan nomornya, kodenya D16002. Enter, tanggalnya 17 Januari 2016. Enter, jumlahnya sudah ya 500.000. Kalau sudah, bisa kita langsung record. Kalau sudah benar nih. Oke, sudah hilang, cancel. Nah, selanjutnya tanggal tanggal 25 Januari 2016. Ya, yang tanggal 17 sudah selesai. Jadi kita ke tanggal 25 Januari, kita use spend money. Spend money nih. Kalau spend money berarti di banking. Spend money. Untuk cek account-nya ini ya, cek account-nya dari check account ya, from check account sudah benar. Untuk cardnya itu nama orang yang bertanggung jawab. Siapa? Di sini saya pakai yang Aira yang bertanggung jawab. Cek numbernya ini D16003. Enter, tanggalnya 25 Januari 2016. Enter, jumlahnya 2.750.000. Oke, untuk yang di bawah akunnya 2110. Ini untuk yang advertising. Untuk advertising ya, teman-teman. Nah, lalu kategorinya jangan lupa BCR. Job dan memonya tidak ada. Teksnya juga non-taxable. Kalau sudah benar, kita boleh record. Oke, cancel. Selanjutnya yang terakhir tanggal 28 Januari 2016, yaitu receive money. Ya, untuk receive money masih di banking. Receive money. Kemudian akunnya deposit to account check. Ya, sudah benar. Sudah benar ini check account. Nah, untuk payernya nih, yang membayar, yang bertanggung jawab siapa di sini? Saya memilih ini ya. Sebentar. Saya tidak jadi memilih Tiki ya, salah. Mohon maaf, ini salah. Untuk selanjutnya saya memilih Bayu nih sebagai payer atau pembayarnya. Sejumlah 300.000.
rupiah. Kita langsung enter, masukkan ID dan tanggalnya di tanggal 28 Januari 2016. Kita enter, lalu untuk accountnya 8.000 ya, interest income yang pertama. Interest income nomor 8 nih. Nah, di sini sejumlah 300.000. Teksnya non taxable. Kemudian yang kedua itu ada account bunga dari bank ya. Bank charge akunnya 6.200. 1.200 ini. Yang mana ini? Oh ya, ini bank charge ya. Oh, ini seharusnya sudah terinput otomatis ya untuk bank charge-nya. Oh baik, ini salah. 315.000 interest income-nya, dan untuk bank charge-nya nanti akan otomatis minus 15.000 ya teman-teman. Kita klik, nah seperti ini langsung ya otomatis minus 15.000. Jadi totalnya yang harus dibayar itu 300.000 nih. Jangan lupa kategori BCR. Kalau sudah, bisa langsung kita record nih ya. Kalau sudah benar nih, kita record. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah bersih kita klik cancel. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk video tutorial pengerjaan soal Mayop Beauty Salonnya. Sampai ke soal yang nomor 4 dulu. Nah, untuk soal yang kelima sampai terakhir 13 bakal aku upload di next video. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Thank you.